Halo semua, kami dari kelompok 3 dan 4 siang, praktikum keanekaragaman mikroorganisme. Tunggu dulu, sebelum kita masuk ke videonya, kita kenalan dulu yuk dengan para anggota kelompok 3 dan kelompok 4. Check it out. Nah, setelah berkenalan, yuk kita masuk ke bagian video yang pertama, yakni tujuan praktikum. Ada pula tujuan dari pembuatan video kami pada kali ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman fungi. Kelompok kami mendapatkan sampel jamur karat yang ada di sekitar rumah praktikan. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui ciri dari jamur karat terkait dengan morfologinya, bagaimana warna dan teksturnya, lalu habitatnya, substrat, dan kondisi lingkungannya. Dan yang ketiga adalah mengetahui cara pengambilan sampel jamur karat sesuai dengan karakteristiknya, apakah kering atau lembab. Berikut merupakan daftar isi yang terdapat pada video ini. Yang pertama ada teori jamur. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori-teori jamur karat secara general dan juga terdapat penjelasan mengenai karakteristik dari jamur karat yang ditemukan oleh kelompok 3 dan 4. Yang kedua ada penjelasan habitat jamur karat. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai habitat tempat ditemukannya jamur karat oleh kelompok 3 dan 4 seperti suhu, ketinggian, lokasi, dan juga kelembaban dan lain-lain. Yang ketiga ada cara pengambilan sampel. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tata cara pengambilan sampel yang baik dan benar. Yang keempat ada dokumentasi. Pada bagian ini akan dipaparkan sampel-sampel yang ditemukan oleh kelompok 3 dan 4 beserta lokasi dan tanaman tempat menempelnya jamur karat. Yang terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang teori dari jamur karat atau yang biasa disebut juga dengan ras. Jamur karat adalah jamur yang patogen pada tanaman. Patogen sendiri berarti jamur tersebut dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Jamur ini terbagi menjadi sekitar 8.168 spesies dan berasal dari filum Basidiomycota. Jamur karat berbentuk endapan spora berwarna kuning hingga coklat kemerahan. Terdapat tubuh buah atau fruiting bodies pada permukaan daun atau batang tanaman yang menjadi inangnya. Gambar ini adalah contoh dari tanaman yang terkena jamur karat. Terdapat struktur bernama hostorium untuk penetrasi dan memperoleh nutrisi dari sel inang. Pada saat menginfeksi, hostorium akan mengekskresi protein bernama efektor sehingga tanaman mampu mendeteksi keberadaan fungi dan memutus jalur invasi dengan memproduksi protein resisten yang akan berikatan dengan efektor sehingga tanaman akan memutus sel yang terinfeksi dan jamur mati akibat kehilangan sumber nutrisi. Jamur karat memiliki 5 bentuk spora, yaitu Pycnospora, Aesiospora, Uredospora, Teleospora, dan Basidiospora. Siklus hidup jamur karat dikelompokkan menjadi 3, yaitu makrosiklik di mana semua fase spora ada, yang kedua demisiklik di mana fase uredinial tidak ada, dan yang ketiga adalah mikrosiklik di mana fase basidial, piknikal, dan aesial tidak ada. Persebaran spora dibantu oleh angin dan serangga. Gambar berikut merupakan contoh siklus hidup makrosiklik pada tanaman gandum, di mana fase 0 menghasilkan Pycnospora pada permukaan atas daun barberry, fase 1 menghasilkan Aesiospora pada permukaan bawah daun barberry, fase 2 menghasilkan Urediniospora pada batang gandum, fase 3 menghasilkan Teleospora pada batang gandum, dan pada fase 4 dihasilkan Basidiospora oleh Teleospora. Berikut adalah beberapa jenis dari jamur karat. Yang pertama adalah Coffeeras, atau jamur karat yang menyerang tanaman kopi,
dan disebabkan oleh Hemileia fastratrix. Yang kedua adalah peanut rust atau jamur karat pada tanaman kacang-kacangan atau groundnut yang disebabkan oleh Puccinia arachidis. Selanjutnya adalah wheat stem rust atau jamur karat pada batang gandum yang disebabkan oleh Puccinia graminis. Lalu yang terakhir adalah wheat stripe rust atau kadang disebut juga dengan wheat yellow rust, yaitu jamur karat yang juga menyerang gandum dan disebabkan oleh Puccinia striiformis. Cukup sulit untuk membedakan jamur karat dengan defisiensi yang terjadi pada tumbuhan, karena keduanya mengalami perubahan warna. Maka dari itu, perlu ketelitian untuk memastikan bahwa itu adalah jamur karat. Untuk membedakannya, pada jamur karat terdapat tubuh buah pada permukaan daunnya yang menyebabkan adanya perubahan tekstur daun. Jamur karat yang kelompok kami temukan terdapat pada tumbuhan Syzygium polyanthum. Hal yang meyakinkan kelompok kami bahwa tanaman tersebut telah terinfeksi dengan jamur karat, yaitu dengan ditemukannya bercak berwarna coklat kekuning-kuningan, serta bercak tersebut berbentuk bulat, sedikit menonjol dengan ukuran kurang lebih 2-3 mm. Setelah diamati lebih dekat, bercak tersebutlah yang membuat adanya perbedaan tekstur pada daun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jamur karat dapat ditandai dengan adanya perubahan warna pada daun, seperti pada daun Bougainville spectabilis yang diamati oleh kelompok 4, di mana jamur karat ini terlihat sebagai bercak berwarna kuning muda yang kemudian berubah menjadi kuning tua. Bercak-bercak tersebut akan berdekatan dan menyatu, dan dalam perkembangannya akan berubah menjadi warna coklat dan agak menonjol pada bagian permukaan atas dan bawah daun. Terdapat warna kuning di sekitar bercak tersebut yang menandakan adanya klorosis. Sampel jamur karat kelompok 3 ditemukan pada tanaman beringin dolar yang berada di pekarangan rumah. Beringin dolar ini biasanya hidup di daerah tropis. Sampel jamur karat ini berada dalam kelembapan 67% dengan suhu 30 derajat Celcius dan dalam ketinggian 66,4 meter dari permukaan air laut. Sampel jamur karat kelompok 4 ditemukan pada tanaman Bougainvillea spectabilis yang umumnya tumbuh pada daerah tropis dan subtropis, yang menandakan tumbuhan Bougainvillea spectabilis membutuhkan sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Sampel ini ditemukan pada lokasi sekitar Rektorat Universitas Indonesia dengan kondisi suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 68% dan ketinggian 66,4 meter dari permukaan laut. Sebelum mengambil sampel, pertama-tama alat yang akan kita gunakan untuk mengambil sampel harus disterilisasi menggunakan alkohol 70%. Hal ini bertujuan agar tidak ada kontaminasi terhadap sampel yang akan kita gunakan. Setelah membersihkan alat dengan alkohol, hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengambil sampel. Di sini saya menggunakan daun dari tumbuhan rambutan sebagai sampel, di mana saya memotong tangkai daun, kemudian meletakkannya di dalam ziplock karena sampel daun ini merupakan sampel kering. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengambil sampel. Alat dan bahan yang diperlukan adalah antara lain sarung tangan, penggaris untuk menunjukkan ukuran sampel, cutter atau gunting untuk memotong sampel, dan alkohol. Selanjutnya siapkan pula plastik ziplock untuk menyimpan sampel yang bersifat kering atau kertas amplop untuk menyimpan sampel yang bersifat lembab. Gunakan alat tulis untuk mencatat data yang diperlukan mengenai sampel. Setelah itu, untuk keperluan dokumentasi dan menentukan warna dapat dibantu dengan alat bantu berupa handphone. Berikut merupakan dokumentasi sampel jamur karat yang ditemukan oleh para kolektor dari kelompok 3. Dokumentasi pertama ditemukan oleh Dian Indrianti pada tanaman Syzygium polyanthum. Dokumentasi kedua ditemukan oleh Inas Ainaya pada tanaman Ficus microcarpa varietas Green Island. Dokumentasi ketiga ditemukan pada tanaman Solanum nigrum linnaeus oleh Milka Humaida.
Dan sampel keempat ditemukan pada tanaman Navelium lapaceum oleh Muhammad Akmal Danis, serta yang terakhir ditemukan oleh Salimah Nur Khairiyah pada tanaman Spondias dulcis. Berikut ini merupakan jamur karat yang dikoleksi oleh para kolektor dari kelompok 4. Jamur karat pertama dikoleksi dari tumbuhan Agathis damara oleh Rachel Bianca. Kemudian jamur karat berikutnya dikoleksi dari Sidium guajava oleh Windia Fajira. Jamur karat berikutnya diperoleh dari spesies tanaman Impatiens balsamina oleh Windia Fajira. Berikutnya, jamur karat ini diperoleh dari spesies Anthurium species oleh Kartika Sari Cendana. Jamur karat berikutnya ditemukan pada spesies tanaman Mangifera indica oleh Georgius Arga. Spesies berikutnya masih ditemukan pada spesies tanaman Mangifera indica oleh Nur Azizah. Selanjutnya, jamur karat ini ditemukan pada spesies tanaman Vitis vinifera oleh Aulia Skarputri. Jamur karat berikutnya ini ditemukan pada spesies tanaman Rhianus communis oleh Ramdina Ulfa, dan jamur karat selanjutnya ini ditemukan pada spesies Bougainvillea spectabilis oleh Adinda Luna Fausya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jamur karat yang ditemukan praktikan umumnya terdapat di daun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, dalam pengambilan sampel, biasanya praktikan mengambil daun tempat jamur karat tersebut berada. Jamur karat yang ditemukan umumnya berwarna merah, coklat, ataupun kuning. Akan tetapi, jamur karat merupakan patogen yang dapat mengganggu tanaman. Ini daftar referensi kami. Ya, sekian video presentasi dari kelompok 3 dan 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kiranya video ini dapat memperluas pengetahuan kita mengenai jamur karat ya. Terima kasih.